Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuji dan menyembah Dia. Kita mau tinggikan nama Dia. Haleluya.
Engkau berkati setiap hati kami Bapa. Kiranya pujian kami dapat menyenangkan hati Engkau. Berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian pada pagi hari ini. Semakin pakai untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap puji Tuhan saudara? Amin. Ada sukacita? Haleluya. Kita angkat satu pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah.
Bapak Ibu Saudara yang rindu menyaksikan cinta kemurahan Tuhan, kita angkat satu pujian kasih Allah tak berkesudahan.
dapat kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami tidak bisa melukiskan betapa indahnya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pujian kami sudah kami naikkan. Biarlah haleluya bisa menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Yesus. Berbicaralah lewat mulut lidah hamba-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu, biarlah firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bisa haleluya menguatkan iman kami, kami bisa menjadi pelaku akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berikan Roh Kudus-Mu dalam hati kami agar kami bisa mengerti, mencerna apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini kita sudah melewati masa raya Paskah, bukan berarti sudah selesai Paskah, saudara. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat ada beberapa peristiwa Paskah atau setelah dari kejadian Yesus dibangkitkan, masih ada masa-masa di mana Yesus masih bekerja untuk sesuatu yang tentunya sangat penting bagi pelayanan pekerjaan Tuhan next, begitu ya, setelah Yesus bangkit. Jadi masih ada 40 hari Yesus semacam ya bekerja untuk menyelesaikan tugas yang berat, yaitu membentuk lagi keadaan murid-murid yang mengalami degradasi iman saat itu. Sebelumnya kita baca Alkitab kita di dalam Lukas pasal 24. Lukas 24 ayat 36 mulai, saudara. Lukas 24 ayat, ya ini cukup panjang pembacaan. Ayat 36 mulai, saya bacakan ayat 36, saudara, ayat 37 dan seterusnya. Sudah ketemu semua saudara? Ya, di depan juga. Tadi tenang, sekarang kok jadi goyang lagi, ya. Masih bermasalah ya. Tapi nggak apa-apa. Ya oke. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada lagi dalam tulangnya, seperti yang kau lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya akan hadirannya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada
mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Pujikan nama Tuhan. Dari berapa ayat itu? Dari ya. Mari sama-sama menghitung. Ya, cukup banyak ayat. Berapa? 13, 15? 14 ayat. Nah, saya mengambil satu ayat, saudara, yang mungkin ayat ini sangat sederhana, tetapi ini sangat penting bagi kita. Ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengenal kitab suci. Ayat 45. Baca bersama-sama, 1, 3. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Amin. Bukan berarti ayat-ayat yang lain tidak kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Cuma dari ayat itu bagi saya sesuatu yang sangat penting bagi kita, karena sepintar apapun keadaan kita, sepengalaman apapun, orang Jawa seringkali atau orang Indonesia seringkali bicara tentang pengalaman itu apa? Aku sudah makan asam garam, itu bicara tentang pengalaman. Sepengalaman apapun kita, bahkan pengalaman dengan Tuhan sekalipun, tetapi kalau Tuhan tidak membuka pikiran kita, seringkali tafsiran kita melenceng. Seringkali apa yang kita ungkapkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi maksud Tuhan untuk saudara dan saya. Itulah sebabnya setiap pergumulan saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu berdoa di hadapan Tuhan. Persiapan saya terbatas. Saya sangat terbatas dalam mempersiapkan, tetapi saya selalu minta Roh Kudus yang tidak terbatas itu untuk bekerja dalam kehidupan saya. Saya tidak lebih dari seperti seekor keledai yang ditunggangi oleh Yesus. Tetapi seekor keledai yang siap ditunggangi oleh Yesus itu, keledai itu kakinya yang tadinya hanya menginjak rumput, tetapi saat ditunggangi oleh keledai yang diinjak pakaian dari orang-orang. Apa yang diinjak? Daun-daun palma. Segala sesuatu yang ada pada kita, asal kita dasarkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan sanggup mengangkat kita. Amin. Usahaku cuma pisang goreng, ikutkan Yesus. Dan amin. Aku cuma jualan dawet, ikutkan
Yesus. Ajak Yesus berkompromi dengan kita. Ya ada aminnya ya. Tadi saya lihat suaranya, apa karena saya pakai headset ya, kayak suaranya kurang, lagi ngantuk saudara. Atau salah-salah suasana saudara seperti murid-murid Yesus yang belum ngomong. Kenapa Yesus kok disalib? Makanya firman Tuhan harus seperti ini saudara ya. Dan tema firman Tuhan pagi hari ini, perlunya perjumpaan dengan Yesus. Perlunya kita anak-anak Tuhan berjumpa dengan Yesus, supaya Yesus membuka pikiran kita. Katakan amin. Apapun yang kita pegang, asal bersama Yesus, kita andalkan Yesus yang membuka jalan, yang membuka pikiran kita, membuka segala usaha-usaha kita. Dia akan membuat semuanya lancar. Bukan saja dalam hal usaha, dalam hal kerohanian juga, saat kita mempersiapkan kebenaran firman Allah. Kalau kita mengandalkan Yesus, sebodoh apapun kita, Dia akan bongkar rahasianya untuk saudara dan saya. Katakan amin. Peristiwa Yesus disalib membuka mata kita. Sebentar. Peristiwa Yesus disalib membuka mata kita bahwa ternyata pengalaman murid-murid Yesus selama 3,5 tahun belum, bahkan tidak membuat perubahan yang berarti. Padahal begitu banyak peristiwa mujizat, pengajaran, peringatan, teguran, pembelajaran, perumpamaan, dan banyak lagi pengalaman hidup murid-murid Yesus saat berjalan dengan Yesus. Tetapi yang terjadi saat Yesus ditangkap, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dari 12 murid Yesus itu murid inti yang dipilih. Ada lagi 70 murid Yesus yang pernah diutus, dan mereka pulang dengan berita mereka bisa mengadakan mujizat. Belum lagi penggembira yang tidak terhitung banyaknya juga. Dari yang 12 murid inti saja kita bisa melihat, nanti kita akan lihat, tidak usah dilihat ya, dari 12 yang inti saja seperti ini, apalagi yang gak inti begitu, yang lingkaran satu saja seperti ini. Bagaimana dengan lingkaran berikutnya? Apa yang terjadi saat Yesus disalibkan? Saya tulis di sini, Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Jadi pengkhianat. Dan yang sangat mengerikan, Yesus hanya dijual 30 keping perak, saudara. 3,5 tahun berjalan dengan Yesus, pernah mengalami mujizat. Maaf saudara, pilot saya. Tiga setengah tahun melihat, menyaksikan Yesus berjalan di atas air. Yesus membuat air sumur menjadi air anggur. Menyaksikan sendiri bagaimana ibu mertuanya Petrus sakit disembuhkan. Ada orang mati dibangkitkan, melihat Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur mati, dibangkitkan. Putra Yairus 12 tahun, usia 12 tahun,
sakit bahkan sampai mati, dibangkitkan. Ada seorang ibu 12 tahun meleleh darah, disembuhkan saat itu. Ada orang gila di Gerasa, jumlah setannya itu disebut legion karena banyaknya, ribuan setan ada di dalam satu orang itu. Diusir. Bukankah itu mereka melihat sendiri bagaimana berjalan bersama dengan Yesus? Dan banyak hal lagi yang kita bisa saksikan, itu mujizat. Belum lagi pengajarannya, belum lagi belas kasihan Yesus yang Yesus kerjakan. Bagaimana Yesus memberkati semua orang yang datang. 5.000 orang, masih dihitung 5.000 itu orang laki-laki, dewasa, belum yang anak-anak, belum yang ibu-ibu dan wanita yang lain. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus bersosial, memberikan sembako kepada mereka, makan, kenyang. Apalagi saudara, kita ungkap lagi apa kebaikan Yesus. Cukup banyak yang kita bisa ungkap bagaimana dan apa yang Yesus sampaikan. Dan bagaimana pengajarannya. Beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Matius pasal 5, tentang kata-kata berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Kalau itu masih dilanjutkan, Yesus masih di situ, masih ada pengajaran lagi bagaimana hal berpuasa, hal memberi sedekah ada. Dan hal-hal yang lain termasuk hal berdoa. Pelajaran-pelajaran yang Yesus kerjakan beserta praktek. 3,5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kalau orang kuliah itu sudah membuat skripsi, saudara. Atau kalau kumlot itu, orang-orang yang kumlot itu biasanya itu sudah, atau orang-orang yang pintar itu 3,5 tahun itu sudah wisuda, saudara. Berjalan bersama Yesus 3,5 tahun sebenarnya adalah waktu yang sangat cukup. Ya, memang latar belakang murid-murid Yesus berbeda-beda. Ada yang Petrus sebagai nelayan, ada Matius atau Lewi sebagai apa? Mantan pemungut cukai, orang pintar tentunya. Ada Simon orang Selot, itu orang politik, saudara. Mereka merindukan pembebasan atas bangsa Israel yang terus tertindas. Kalau sudah berbicara tentang orang Selot, itu orang garis keras, Yahudi garis keras, saudara. Dari banyak latar belakang yang sangat berbeda-beda, dan semua dilayani oleh Yesus. Apa yang terjadi saat Yesus ditangkap? Yudas menjadi otak dari ditangkapnya Yesus dengan 30 keping perak. Petrus sok berani awalnya dengan pedangnya, dia hunuskan pedangnya, telinga Malkus kepotong. Dan apa yang Yesus kerjakan di mata murid-murid Yesus juga, Yesus mengambil telinga Malkus, dikembalikan. Sembuh, mujizat lagi, saudara.
Bahkan saat orang-orang Romawi mau menangkap Yesus, mereka bingung, mana ya Yesus? Ditanya, kamu cari siapa? Yesus bertanya kepada orang-orang Romawi itu, kamu cari siapa? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Yesus katakan, akulah dia. Apa yang terjadi? Rebah. Itu semua adalah orang-orang yang mau menangkap Yesus. Dan orang-orang yang mau menangkap Yesus itu adalah orang-orang yang dengan seragam, dengan pakaian lengkapnya. Prajurit-prajurit rebah semua. Artinya bukankah itu sesuatu yang luar biasa yang ditunjukkan Yesus kepada murid-muridnya? Harusnya murid-murid berkata, wow, dan dia perkataan akulah dia saja, mereka roboh. Harusnya kan, kalau memang mau bicara otaknya terbuka. Ini karena Yesus membuka pikiran kan, Yesus membuka otak dari murid-murid Yesus. Saat itu belum terbuka. Di tengah-tengah Yesus mau ditangkap, mujizat itu dinyatakan. Tapi aduh, bebal murid-murid Yesus. Mungkin saat itu saya ada di sana, sama bebalnya juga, saudara. Yudas mengkhianati Yesus. Bagaimana dengan Petrus yang kelihatan pemberani? Dengan anak kecil saja dia menyangkal. Bukan aku tidak kenal dia. Bayangkan, si pemberani itu loh waktu itu yang berkata ini dan itu. Aku mau mati bersama engkau. Melihat sebuah kenyataan Yesus harus salib, Petrus gemetar. Aku tidak sekuat itu, Tuhan. Di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-50 disebutkan banyak murid Yesus yang melarikan diri. Saya tulis banyak, tapi di Markus itu ditulis semua. Beda ya, banyak dengan semua. Semua itu berarti tanpa terkecuali murid Yesus melarikan diri. Peristiwa penyaliban itu, saudara, murid Yesus melarikan diri semuanya. Dan ayatnya ke-51, ada seorang pemuda. Itu disinyalir namanya Markus, karena hanya ada di dalam kitab Markus. Dan Markus tidak menyebut namanya, dan sepertinya dia sendiri. Si pemuda itu, yang malam hari itu memakai kain lenan, hanya berbalut kain lenan. Menyaksikan peristiwa itu, begitu diketahui, loh itu siapa? Dia langsung melarikan diri. Kain itu dilepaskan. Dia telanjang melarikan diri. Bahkan setelah Yesus bangkit, Petrus ngajak teman-temannya, aku mau cari ikan, aku mau kembali ke pekerjaanku yang semula, menjala ikan. Saat Petrus ngomong gitu, teman-temannya, murid-murid yang lain juga berkata, aku tak mau kembali ke masa lalu. Padahal sudah tahu Yesus bangkit, saudara. Ada murid Yesus yang tidak disebut dalam ke-12 murid Yesus, tetapi mungkin masuk dalam yang ke-70 itu.
Dua orang mereka pergi ke Emmaus, mungkin pulang kampung karena kecewa. Emmaus itu adalah sebuah kota di mana di situ terdapat sumber air panas yang seringkali oleh hamba Tuhan itu dijadikan sebuah alegoris. Bukankah Yerusalem itu kota damai dan Emmaus itu sumber air panas? Terus dialegoriskan bahwa dari kedamaian menuju ke tempat panas begitu. Oke lah, boleh. Pergi ke Emmaus dengan kekecewaan. Saat pergi ke Emmaus, Yesus datang, bahkan ikut bersama-sama berjalan kaki dengan mereka. Yesus pura-pura tanya, pura-pura tidak tahu ada apa sih sebenarnya di Yerusalem. Wah, murid Yesus ini cerita, "Oh, kamu orang asing kah? Apa tidak tahu peristiwa yang baru saja terjadi?" Oh, dia cerita bagaimana kronologis Yesus dibunuh dan seterusnya. Sampai akhirnya tiba di rumahnya, Yesus pura-pura mau berjalan terus. Dan kedua orang ini memanggil, jangan melanjutkan perjalanan karena ini malam hari, ayo bersama-sama. Dan mereka memberi Yesus makan. Dan Yesus dikatakan memecah-mecahkan roti. Saat memecah-mecah roti, kedua orang ini, saya kok lupa namanya ya, Kleopas, tidak tahu, mungkin satunya itu istrinya. Kalau benar istrinya itu berarti Maria. Tapi Maria itu banyak, di dalam Kisah Para Rasul itu disebut Maria istri Kleopas. Kalau itu pulang ke rumah, kemungkinan besar itu adalah istrinya. Mari singgah ke rumah kami. Mereka lihat Yesus memecah-mecahkan roti. Dilihat tangan yang berlubang paku. Mereka terhenyak, loh, dia kan Yesus. Matanya terbuka, ternyata selama ini kita berjalan bersama Yesus. Makanya hati kita berdebar-debar. Tidak tunggu besok, Yesus saat itu terus menghilang dan mereka kembali ke Yerusalem. Mungkin Emmaus adalah rumahnya, tetapi mereka tidak lagi tinggal senang dengan sumber air panas. Tetapi mereka kembali lagi ke kota damai, Yerusalem. Ada banyak pekerjaan Yesus selama 40 hari untuk membuat murid-muridnya kembali kepada iman yang semula. Artinya kondisi saat ini, saat Yesus disalibkan dan bangkit, apa yang terjadi kepada murid-muridnya? Terjadi degradasi iman. Mereka lupa di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 dan sampai 3. Beberapa waktu atau beberapa minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan ini. Masih ingat saudara? Harus diingat saudara. Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Masih ingat firman Tuhan itu? Kamu akan dikucilkan, bahkan kamu akan dibunuh, dan orang yang membunuh akan berkata, aku mengabdi
peristiwa Yesus mati dan bangkit, Yesus sudah kalau nggak salah 3 kali mengucapkan nanti Mesias akan alami ini, itu, dan sebagainya. Bahkan Petrus sempat pernah menarik Yesus. Ya Guru, biarlah hal itu Allah Bapa lalukan daripadamu. Yesus katakan, oh kamu setan. Pekerjaan setan mengganggu urusan Tuhan. Terjadi degradasi iman. Itulah sebabnya Yesus mengharuskan diri selama kurang lebih 40 hari untuk mengembalikan posisi iman murid-murid Yesus. Dikembalikan. Dan apa saudara, di dalam pasal di dalam Lukas pasal 24 tadi ayat yang ke-50 dikatakan, lalu Yesus membuka pikiran mereka. 45. Yesus membuka pikiran mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, saya tidak tahu pengalaman kita dengan Tuhan. Sudah berapa lama kita berjalan dengan Tuhan? Murid-murid Yesus 3,5 tahun itu siang malam berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka bukan saja melihat mujizat, mereka mengalami mujizat. Lantas bagaimana dengan kita, pengalaman kita dengan Tuhan? Berapa tahun kita menjadi anak Tuhan? Berapa mujizat yang terjadi? Artinya mujizat tidak membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Tapi yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, coba kita lihat di dalam Roma pasal 12. Atau ayat 1 atau ayat yang kedua. Ayat 1 kalau nggak salah. Roma 12. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan, terus saja, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan karakter sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pentingnya kita sebagai anak Tuhan ada perubahan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berapa tahun itu bukan ukuran kita. Kita berubah. Tentunya yang dimaksud berubah adalah berubah untuk menjadi lebih baik. Katakan amin. Berubah untuk menjadi lebih sesuai seperti firman Tuhan. Berubah sama seperti Yesus. Lalu ia membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti kitab suci.
Ini penting saudara, karena kalau saudara lihat di TikTok, di YouTube sekarang, ada banyak orang yang lebih aktif daripada saudara membaca kitab suci. Siapa yang setiap hari membaca Alkitab? Dari yang angkat tangan. Kalau sama orang Muslim bukan cuma baca, mereka menghafal. Bukan cuma asal membaca, dia membaca dan diusahakan mengerti. Berusaha untuk mengerti. Ini fakta, saudara. Apalagi itu, saya salut dengan seorang yang namanya Abu Janda itu. Oh, itu ayat-ayat firman Tuhan ngerti banget. Dan ada juga yang bisa membaca Alkitab tetapi penangkapannya sangat berbeda karena latar belakangnya dari sana akhirnya pengertiannya sangat berbeda. Kenapa berbeda? Kenapa kok tidak seperti kita memahami? Karena kalau saudara dan saya ada Yesus yang membuka pikiran kita. Supaya mereka mengerti kitab suci. Ayo kita semangat untuk membaca Alkitab. Jangan dipilih-pilih, saudara. Baca Alkitab tuh jangan dipilih-pilih. Oh iya, aku senangnya ayat ini dari Kejadian. Nggak usah banyak-banyak. Kalau memang nggak sanggup, 5 ayat, tapi itu rutin kita baca sampai kita mengerti. Dan jangan asal baca. Sebelum baca, berdoa. Tuhan, buka pikiranku. Tapi nanti itu di tawarikh itu kan silsilah. Baca. Karena tidak ada ruginya. Saya pernah ikuti seminar dari seorang yang bergumul membaca Alkitab, hanya menggumuli kitab tawarikh. Tawarikh ya, itu orang Korea, saudara. Pokoknya sejarah-sejarah yang ada memperanakan Seth, memperanakan Enos, memperanakan ini. Hanya mempelajari itu, tetapi Tuhan bongkar semua rahasia-rahasianya. Ternyata Adam bisa ketemu dengan keturunan yang ketujuh, yaitu Henokh. Matinya hampir-hampir berbarengan. Dan di situ manusia bisa waktu itu, di zaman itu, bisa melihat kematian itu. Ada yang seperti Adam mati dan dikuburkan, tapi ada yang mati tanpa dikuburkan. Dia berjalan bersama Allah dan tahu-tahu tidak ada lagi. Henokh namanya. Saya waktu mendengar ungkapan, waduh, ngeri sekali, ngeri dan indah sekali gitu, saudara.
pengetahuan firman Tuhan yang dibukakan, bahwa apa yang tercatat di dalam firman Tuhan itu tidak sia-sia. Jadi jangan, oh aku senangnya ayat ini, baca. Setiap pagi saya sama terdekatnya doa pagi, baca Alkitab. Terkadang setelah amin baca Alkitab, terus amin doa, saya sama terdekatnya mulai sharing. Ada berkat ini loh. Nanti tanya juga demikian. Aneh ya seperti ini. Oh ternyata ada banyak hal. Ini harusnya ikut berkata saudara. Saya sudah ngomong dari beberapa hari yang lalu. Jawabannya Tante mau ada dari dia saudara. Makanya saya bilang saudara. Jadi saudara kalau tadi mungkin lihat saya kok pakai jas, pakai terus saudara online sih khotbah. Ya mohon maaf, saya sudah sampaikan ke Tante Itanya tidak mau. Ada lagi dia Tante Ita? Ya, oke. Sampai mana tadi saudara ya? Iya. Yesus membuka kita. Membuka pikiran berarti membuka lebar. Ada bahasa aslinya saudara, tapi tidak perlu. Saya juga sudah dapat gitu. Membuka lebar atau mengangkat tirai itu membuka pikiran, bukan sekedar penjelasan intelektual biasa, melainkan tindakan ilahi yang menerangi hati dan akal budi. Jadi membuka pikiran mereka, membuka pikiran murid-murid Yesus itu seperti itu. Sebelumnya pikiran mereka tertutup dan sulit menerima kebenaran tentang penderitaan, kebangkitan Kristus seperti sebuah buku yang disegel. Yesus sendirilah yang membuka kunci pemahaman itu. Yesus yang membuka kunci firman Tuhan itu. Itulah sebabnya berdoa supaya Tuhan bongkar isi hatinya. Seperti kitab Wahyu, kalau saudara baca kitab Wahyu, tidak semua orang dan tidak semua hamba Tuhan juga yang bisa mengerti arti-arti dalam kitab Wahyu. Itu kitab Wahyu itu apa yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi seperti di tahun-tahun ini. Sehingga saudara kalau lihat di tayangan-tayangan YouTube sudah mulai ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan tentang bahwa Iran dan Amerika itu sudah dinubuatkan gitu ya. Ya, mungkin karena mereka mempelajari itu, saudara, mempelajari kitab-kitab itu, sehingga ini loh yang terjadi. Memang di akhir zaman seperti itu. Ya, saya bisa menghargai karena pengetahuan itu bertambah-tambah dan Tuhan mulai singkapkan hal-hal yang tersegel itu. Seperti yang saat Yesus disuruh membaca kitab Yesaya. Setelah Yesus baca, Yesus katakan, setelah kamu mendengar ayat ini, mulai saat ini, bahwa
ini sudah digenapi. Saat engkau mendengar, mereka ada yang senang, tapi ada yang marah. Emangnya lu siapa? Ya, kamu kan anak tukang kayu. Siapa bilang kamu Mesias? Ya, untuk diketahui ya sebagai anak-anak Tuhan, banyak di perdebatan itu berkata, wah, Yesus kan tidak bawa Alkitab. Iya, karena Yesus itu kitab itu sendiri, kata namanya. Yesus kan tidak pernah menulis tidak pernah menulis, bukan Yesus. Sekretarisnya Yesus itu ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia saksi dan yang mencatat langsung. Dia saksi yang melihat langsung, mengalami langsung dan mencatatnya. Jadi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan perlu mengetahui bahwa prinsip gereja Alkitab, kekristenan tidak pernah berkata bahwa Alkitab ini turun dari langit. Jadi konsep kita bahwa Alkitab itu adalah sejarah yang tercatat, kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, itu ada pencatatnya. Siapa? Musa, Yosua, hakim-hakim, dan seterusnya. Itu ada yang mencatatnya. Siapa yang mencatat? Ahli sejarah. Mereka yang mengalami, mereka mencatat. Dan yang luar biasa, Alkitab ini yang mencatat itu dari berbagai generasi, 1500 tahun. Bukan cuma berabad-abad, ini sudah melewati milenium. 1500 tahun. Orang yang berbeda, ada nabi, ada imam, ada penjaga domba, ada raja, ada apa lagi? Ada pemungut cukai, berbagai macam, ada ahli Taurat seperti Ezra, Imam Ezra. Jadi Alkitab dicatat oleh banyak orang dan generasi. Yang kelihatan itu 40 orang. 40 orang pencatat Alkitab. Dari berbagai generasi, yang lain sudah meninggal, ganti. Tapi saudara lihat, semuanya saling melengkapi. Tidak ada yang bertabrakan. Ada yang berusaha nabrak ini dan itu, terbantahkan semuanya. Karena yang menabrakkan itu karena memang mencari kesalahan. Kenapa dari berbagai generasi tidak saling bertabrakan? Dari orang yang berbeda, bahkan kadang ada yang dari Israel, ada yang dari Yehuda, tapi semua dari bangsa ini. Bukan masalah orangnya, tetapi karena sumbernya satu, Roh Kudus. Amin. Jadi Alkitab bukan kitab yang turun dari langit, tetapi dicatat oleh orang-orang yang benar-benar dipakai oleh Tuhan. Dan dikanonisasi. Jadi seperti itu, saudara. Oh, Alkitab dirubah-rubah. Enggak, saudara.
Perlu saya sampaikan, ini juga seringkali gereja Tuhan dituduh Alkitabnya orang Kristen itu dirubah-rubah. Sumbernya tetap, yang berubah itu apa? Buktinya dirubah-rubah. Ada terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan apa? Masa kini. Itu terjemahannya, saudara. Saat diterjemahkan di tahun 60-an, bahasanya model seperti itu. Saat diterjemahkan di zaman sekarang, bahasanya kan sudah beda. Nah, diterjemahkan dengan bahasa yang lebih soft, yang seperti di tahun ini. Makanya kalau saudara lihat di Alkitab kita itu, ya seringkali yang paling banyak kita lihat itu ini terjemahan baru, karena ini memang paling lama dipakai dan paling banyak dipakai oleh anak-anak Tuhan. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan yang senior seperti almarhum opa kita, hamba Tuhan gembala kita dulu, itu lebih senang terjemahan lama, karena memang bahasanya cocok dengan kepribadiannya. Jadi yang berubah itu bukan kitabnya, sumbernya tetap diterjemahkan. Nah, mulai ada sedikit perubahan-perubahan, dan itu tidak merubah inti dari kitab suci itu sendiri. Jadi supaya saudara paham, saat nanti ditanya, saat nanti mulai ada yang bertanya-tanya, ya jawab saja, kamu bertanya, ya bertanya-tanya, ya tidak seperti itu juga saudara. Intinya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempertanggungjawabkan iman kita, dan kita harus jawab itu. Ya kita jawab, kalau kita mengerti kita jawab, kalau enggak ya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Jadi demikian Alkitab kita. Yesus tidak mencatat, tetapi murid-muridnya saksi sejarah yang berdampingan dengan waktu itu yang mencatat. Artinya kebenarannya itu sangat dekat sekali dibanding dengan sekian tahun yang lalu, 200 tahun, 500 tahun, 700 tahun, 1 milenial tahun yang lalu. Itu akan berbeda lagi. Sumbernya tetap Perjanjian Lama, awalnya pakai bahasa atau tulisan Ibrani, tapi Septuaginta itu akan dipermudah dengan bahasa Yunani atau Girika. Perjanjian Baru semuanya bahasa Girika atau Yunani. Oke, itu sedikit pengetahuan yang perlu kita ketahui supaya jangan sampai kita jadi bingung karenanya, saudara. Oke, membuka pikiran mereka artinya dia membuka segel kebenaran itu. Yang tadinya murid-murid sebelum dibuka kebingungan, ketakutan, ada yang berkhianat, ada yang menyangkal, ada yang lari, ada yang kembali lagi kepada masa lampaunya. Dibuka. Bukankah kita senang kalau dibuka segala rahasia itu? Amin. Yang berikutnya, supaya mereka mengerti kitab suci. Tujuan dari pembukaan pikiran ini adalah agar mereka dapat memahami Tujuan dari pembukaan pikiran ini adalah agar mereka dapat memahami isi kitab suci dengan benar, terutama bagian yang berbicara tentang
dirinya. Mereka baru sadar bahwa semua nubuat perjanjian lama sebenarnya menunjuk kepada Yesus sebagai Mesias yang telah datang, menderita dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Dibuka supaya mereka dapat mengerti kitab suci, supaya mereka tahu. Itulah sebabnya kalau saudara lihat di dalam kitab Matius, beberapa kali saya sampaikan saudara ya, kayaknya perlu ganti. Ya. Kalau saudara lihat dalam kitab Matius, setelah Matius dipenuhi dengan Roh Kudus, setelah Matius dibuka akal pikiran mereka dan diberi oleh Tuhan marifat sehingga dia bisa menulis kitab Matius, menulis Injil, berita tentang Yesus, berita kebenaran. Kalau saudara baca dari pasal pertama, selalu dikatakan seperti, atau kita lihat aja kelahiran Yesus itu selalu banyak dikatakan seperti tertulis dalam kitab suci. Artinya seperti tertulis dalam perjanjian lama, seperti tertulis dalam nubuatan nabi-nabi dalam perjanjian lama. Ya, memang, terima kasih, memang Matius sudah dibuka akal pikirannya dan Matius mulai mengerti tentang firman Allah, dan dia dengan bangga menulis perjalanan Yesus, bahwa apa yang Yesus sampai lakukan, alami, semuanya seperti tertulis dalam kitab suci. Nah, saat dalam perjanjian baru berkata seperti dalam kitab suci, berarti merujuk kepada perjanjian lama. Perjanjian lama ini adalah hukum kitabnya orang Yahudi. Loh, kenapa gereja tetap mempertahankan atau memakai? Ya, kita memang dasarnya itu, saudara. Itulah sebabnya Alkitab ada perjanjian lama. Apakah perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi? Iya, dan kita juga mengakui. Kita tidak buang, karena Yesus menggenapi itu semua. Karena Yesus katakan bahwa apa yang ada padaku ini aku menggenapi. Kitab Torah, Mazmur, dan para nabi. Itu yang Yesus alami, Yesus kerjakan. Mereka baru sadar bahwa semua nubuat lama sebenarnya menunjuk kepada Yesus sebagai Mesias yang telah datang, menderita, dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Mereka baru menyadari tulisan ini kapan ditulis. Rata-rata Injil Matius sampai Wahyu itu rata-rata sekitar 50 tahun 50. Artinya, atau ada yang tahun 30-an, mereka mencatatnya. Jadi sangat dekat, dan pelaku sejarah yang menulisnya, begitu saudara. Nah, itu perjanjian barunya. Yang berikutnya, yang tadi dikatakan dalam ayat yang ke-45, Yesus membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti kitab suci. Dan yang berikutnya, kita perlu penerangan ilahi. Ayat ini mengajarkan bahwa firman Tuhan tidak hanya bergantung pada kecerdasan manusia, tetapi juga membutuhkan bantuan Roh Kudus, karena untuk menerangi hati dan pikiran. Tanpa campur tangan Allah, kebenaran rohani sulit dipahami sepenuhnya. Ini penting bagi kita untuk kita ketahui.
Sepandai apapun juga, tidak semua orang bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Hanya mereka yang terpanggil. Bukankah di Indonesia banyak orang hebat, banyak orang pintar, tapi tidak semua orang bisa memahami Alkitab, karena tidak semua diterangi oleh firman Allah, tidak semua diterangi oleh Roh Kudus. Yesus memerlukan ini, memerlukan pendampingan bagi murid-muridnya. Perjumpaan murid-murid Yesus dengan Yesus itu, Yesus berkepentingan untuk membuka akal pikiran mereka supaya mereka mengerti kitab suci dan perlu adanya penerangan ilahi. Tuhan memberkati kita. Saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lagi seperti murid-murid Yesus sebelum mendapatkan penerangan ilahi ini, sebelum mendapatkan pembukaan firman Allah, pembukaan akal pikiran. Kita anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita sudah dibuka akal pikiran kita untuk kita mengerti kitab suci. Dan biarlah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan terus ada dalam penerangan ilahi, yaitu Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini, dan kami sudah semua berdiri. Kita masuk di dalam doa. Pentingnya perjumpaan dengan Tuhan supaya saudara dan saya mendapatkan banyak hal dari Tuhan itu sendiri. Kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Mataku tertuju padamu. Tertuju padamu.
bukakan akal pikiran kami sebagaimana Engkau buat dalam hidup murid-murid-Mu 2000 tahun yang lalu. Agar kami yang hidup di akhir zaman ini, kami boleh mengerti firman Tuhan. Kami boleh mengerti isi Alkitab. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami setia membaca kitab suci. Berikan kami pengertian untuk kami dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Untuk kami boleh melihat Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Untuk kami menikmati janji Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti sampaikan firman-Mu. Tetapi kami rindu Roh Kudus, tolong pimpin, mampukan kami umat-Mu. Siapapun kami yang datang pada pagi hari ini, Tuhan, berikan kami hati yang rindu membaca, mendengar firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan, bukakan rahasia-rahasia firman Tuhan, agar kami umat-Mu di tempat ini, kami lebih lagi memahami dan mengerti isi hati Tuhan untuk kami. Sebentar kami akan bawa korban syukur, korban persembahan kami, korban tantangan kami, korban persepuluhan kami. Kuduskan persembahan kami Tuhan, kuduskan hati pikiran kami, sucikan mata uang yang kami beri, sehingga apa yang kami kerjakan berkenan di hati Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat satu pujian, terima sukacita surga. Dapat rasakan rasanya, minta kepada
Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang berberkat kita, yang akan melimpahkan berkat-berkat-Nya bagi Bapak Ibu Saudara pagi ini dan selamanya. Amin. Amin. Haleluya. Kayaknya pagi ini belum pom saudara ya. Saya tidak tahu karena cuaca, tapi kalau belum cuaca di luar itu kayak panas saudara. Haleluya. Biarlah hati kita penuh dan limpah dengan sukacita sorga. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman pekerjaan Tuhan, selesai ibadah umum dilanjutkan oleh ibadah remaja, pemuda, dan sekolah minggu. Untuk tugas pelayanan di hari Kamis sampai hari Minggu, di sini ibadah tengah minggu, hari Kamis jam 5 sore pelayanan pujian Ibu Yustin, renungan firman Tuhan Ibu Niken, dan hari Jumat doa keluarga di rumah Bapak Ibu Saudara. Apa ada bulan ini yang mau buka rumah untuk ibadah keluarga? Tidak ada. Haleluya. Jadi untuk hari Kamis ibadah di gereja. Jumat ada misbah keluarga atau doa keluarga di rumah Bapak Ibu masing-masing. Hari Minggu kembali lagi kita beribadah di hari Minggu jam 7 pagi. Pelayan pujian Saudari Fanya, singernya Bapak Dwi dan Ibu Tuti, LCD Saudara Daniel, Asher dari keluarga Bungur, kolektan Ibu Supatini. Untuk pelayan musik di hari Kamis, Saudara Timothy siap ya untuk drum hari Kamis. Hari Minggu Saudara Cehuda, Bapak Gembala, dan Saudara Yonatan yang akan pelayanan musik. Puji nama Tuhan, itu saja jadwal atau tugas pelayanan kita di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sekali lagi kita akhiri ibadah pagi ini dengan doa berkat. Kita angkat pujian, ajarku mengerti segala rencanamu. Rencana Tuhan, rencana yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Sebab itu kita minta sama Tuhan yang punya acara dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, untuk Dia berikan kita pengertian dan kita boleh mengerti segala maunya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau berserah hanya sama Tuhan saja, dan kita serahkan langkah hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Amin. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah, ajarku berserah hanya padamu, hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ku berharap hanya Bapakku ajaib segala rencana. Bapakku ajaib. Segala rencana Tuhanku
sanggup mengadakan engkau sanggup sesuai dengan pujian ini dan kebenaran firman-Mu. Doa kami kepada-Mu Tuhan, buka akal pikiran kami untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami perlu Engkau ya Yesus. Kami perlu Engkau dalam kehidupan ini. Kami perlu Tuhan untuk mengerti kondisi dunia. Demikian juga terlebih kami perlu Tuhan untuk mengerti apa maksud kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia karena pilihan kami yang salah. Karena kami hanya seringkali mengandalkan ego kami. Kami tidak melihat apa rencana Tuhan di balik semuanya. Itulah sebabnya Tuhan, ajar kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Yang kami tahu Engkau Bapa kami yang baik. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan, bahkan yang tidak kami ketahui. Engkau sudah sediakan yang terbaik bagi kami. Apa yang tidak pernah kami fikir, yang tidak pernah kami, oh haleluya, ketahui, Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kami. Tuhan memberkati kami. Sidang jemaat GPDI Makin Dunia ada di dalam programnya Tuhan, rencananya Tuhan, dan kami rindu masuk dalam hadirat Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah itu terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami semua, anak-anak-Mu pada saat siang hari, pagi hari ini. Tuhan tahu kebutuhan keperluan kami. Doa kami kepada-Mu, Tuhan, buka akal pikiran kami, Tuhan, agar kami mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kami akan pulang ke rumah masing-masing. Biarlah berkat Allah dilimpahkan atas kami. Tuhan dipermuliakan. Mari saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan Yesus dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima, bawa pulang berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.